Beberapa warisan budaya Indonesia pernah diklaim Malaysia dalam beberapa waktu belakangan. Persoalan mengklaim kebudayaan ini memang sering memanaskan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Hubungan masyarakat Indonesia dengan negeri jiran memang sering naik turun, karena memang memiliki kemiripan budaya. Tapi, tentu saja hal ini bukan alasan untuk mengklaim budaya yang sudah jelas milik Indonesia. Nah, apa saja sih warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim Malaysia? Satu, wayang kulit. Wayang kulit adalah seni tradisional yang telah lama berkembang di Indonesia. Wayang kulit awalnya berkembang di istana, tapi seiring berkembangnya zaman, warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim Malaysia ini menyebar menjadi pertunjukan di kalangan rakyat Indonesia. Malaysia pernah mengklaim bahwa wayang kulit adalah bagian dari budaya mereka. Hal ini karena ada beberapa orang Indonesia yang menetap di Malaysia dan membuat pertunjukan seni tersebut. Tapi beruntung, secara resmi UNESCO telah menetapkan wayang kulit sebagai warisan budaya Indonesia pada 27 November 2003 lalu. Dua, keris. Kita juga sudah tidak asing dengan salah satu senjata tradisional Jawa ini. Tapi beberapa suku di tanah air juga kerap memakai benda yang satu ini. Tapi siapa sangka senjata tradisional Jawa ini pernah diklaim Malaysia. Negeri jiran meyakini bahwa keris adalah warisan budaya dari nenek moyang mereka. Hal ini tentu saja kembali memancing perdebatan antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia. Akan tetapi, pada 25 November 2005, akhirnya UNESCO menetapkan bahwa keris sebagai lambang budaya warisan milik Indonesia. Tiga, batik. Malaysia pernah mengatakan bahwa kesenian batik telah menjadi bagian dari kebudayaan mereka sejak lama. Tidak terima dengan klaim ini, pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan nota keberatan untuk pemerintah Malaysia. Tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya, Indonesia kemudian mendaftarkan batik ke UNESCO tanggal 3 September 2008. Setahun setelah itu, tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia. 4. Lagu Rasa Sayange. Warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim Malaysia berikutnya adalah lagu daerah Rasa Sayange. Akan tetapi, sebenarnya lagu tersebut adalah ciptaan dari Paulus Pea yang berasal dari Maluku dan tercatat pada tahun 1958 di Lokananta, Solo. Lagu tersebut pernah diklaim negeri jiran sebagai iklan pariwisata Malaysia. Kemudian muncul lagu Rasa Sayange. Sontak, hal tersebut membuat warganet bereaksi keras. Tapi ketegangan antara dua negara tetangga ini berhasil diredam oleh Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia, Rais Yatim. Secara resmi ia mengakui bahwa lagu Rasa Sayange adalah kebudayaan milik Indonesia. 5. Reog Ponorogo. Reog Ponorogo juga menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim Malaysia. Malaysia mengklaim bahwa kesenian ini sebagai warisan budaya milik mereka pada tahun 2007 lalu. Akan tetapi, baru-baru ini tersiar kabar bahwa Malaysia berencana untuk mengajukan bahwa Reog Ponorogo sebagai warisan dunia UNESCO milik Malaysia. Diketahui bahwa Ponorogo sendiri adalah salah satu nama daerah di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Maka klaim Malaysia terhadap Reog Ponorogo lemah. Pada saat itu Duta Besar Malaysia untuk Indonesia langsung membantah bahwa Malaysia pernah mengklaim Reog Ponorogo menjadi warisan budaya mereka. Di sisi lain, Bupati Ponorogo juga akan berusaha dan bekerja keras agar dunia mengakui Reog Ponorogo. 6.
6. Tari pendet dan tari piring. Kita semua sudah mengetahui bahwa tari pendet merupakan salah satu kesenian dari adat Bali. Sementara tari piring merupakan kesenian adat Sumatera Barat. Tapi masyarakat Indonesia pernah dikejutkan dengan temuan bahwa kedua warisan budaya Indonesia ini pernah diklaim Malaysia. Bahkan Malaysia juga pernah mengklaim bahwa kedua tarian tersebut adalah warisan budaya mereka. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia merasa kesal dengan hal tersebut dan langsung marah kepada Malaysia. 7. Kuda lumping. Kesenian khas Jawa tersebut juga menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim Malaysia. Pemerintah Malaysia beralasan bahwa klaim tersebut menjadi budaya mereka karena banyak orang-orang Jawa yang tinggal di Malaysia dan kemudian mewariskan budaya tersebut kepada anak-anak di Malaysia. 8. Angklung. Masyarakat Indonesia tentu saja sudah mengetahui bahwa angklung adalah alat musik khas Sunda. Tapi, oleh Malaysia, alat musik yang satu ini pernah diklaim sebagai warisan budaya milik mereka. Setelah perdebatan yang alot antara Indonesia dan Malaysia, pada akhirnya angklung terdaftar sebagai budaya lisan dan non-bendawi manusia di UNESCO pada November 2010. Itulah beberapa budaya Indonesia yang sempat diklaim oleh negara tetangga kita, Malaysia. Mari kita jaga baik-baik warisan budaya nenek moyang kita agar tidak ada klaim oleh negara lain.